Oke. Assalamualaikum, welcome back. Gue di podcast dialog gue. Sekarang gue bersama perdana tamu nih. Aduh, saya grogi banget ya. Ada di sini mungkin gue pertama kali ya ngikutin podcast. Aduh, nggak tahu. Gemeter guys, gemeter banget. Gua nih menang tamu kita gemeter ya. Belum ngapain udah gemeteran dia. Udah gemeter guys, aduh, gimana ini? Perdana buat bintang tamu wanita. Perkenalkan diri dulu lah sebelum lebih lanjut kita bicara nih. Ya, kalau gue Ella, bisa dibilang temennya Kak Azam ya, temen waktu ya, di waktu kena musibah di daerah rumah gue, jadi gue kenal sama dia. Sumpah ini grogi banget gue, pertama kali, sumpah grogi banget. Gue jadi gemeteran juga kayaknya, samping cewek gue gemeteran nih. Gue ini grogi nih, bener-bener grogi banget, udah pertama kali. Jadi gue kenal Ella tuh pas ada bencana Lagoa Kanal tuh mulai kebakaran. Dan dia salah satu donatur lah, menurut gue sumbangsinya cukup besar sih. Masa sih? Iya. Alhamdulillah. Sampai gue minta nomornya gitu buat komunikasi lebih lanjut. Jadi menurut lu donasi itu udah dapat dari mana sih? Kalau nggak salah tuh lu nggak ngasih 2 kali ke gue lu. Itu yang pertama gue dari komenan JKT Info. Nah kan sempet viral banget kan ya tuh di Instagram kan, di sosmed. Terus gue lihat di JKT Info tuh kayak banyak banget yang kayak komen, pokoknya kayak apa sih ya, namanya musik kan memang kan nggak ada yang tahu. Pokoknya di komenan itu banyak banget yang nyalain itu manusia gitulah. Gue lihat gue lihat di komentar ya, daripada gue untuk ikut berdebat juga di dalam komentar itu, jadi ya gue sebagai warga Lagoa Kanal juga untuk berpartisipasi ya. Jadi gue untuk komen juga di Instagram itu. Alhamdulillah ada yang ikut donatur juga ya, lumayan sih dananya juga tuh 2 kali ya. Itu yang pertama lewat Instagram. Nah yang kedua itu dari temen kerja gua, waktu gua kerja di toko pulsa, dia nanya itu kebakarannya kenapa sih lah, kok bisa sampai segede itu. Dan yang gua jelasin aja, gua ceritain ya gara-gara konslet listrik. Terus banyak beberapa rumah juga yang terkena dampaknya. Temen gue juga ada sih yang kena juga, maksudnya dia waktu lagi mau ngebantuin juga tuh di kena asbesnya itu tuh, sampai dia masuk rumah sakit. Temen gue sendiri, tapi dia kayaknya nggak sampai operasi, dia masuk rumah sakit doang. Nah itu yang kedua, bantuan dari temen gue. Ya udah, jadi gue berkoordinasi juga sama Kak Azam untuk bantuan itu. Tapi waktu pas ada yang yang kumpul di mana tuh? Penyerahannya di situ gue sama sekali nggak bisa datang karena juga posisi gue kerja, jadi gue serahin aja sama Kak Azam. Jadi gue sempat ngundang dia tuh kan, kawan-kawan gue nanya siapa sih, kata dia cewek ini. Gue kontribusinya lumayan, cuma dana yang lu kasih tuh kalau gue sih lumayan gede ya. Iya lumayan tuh, itu juga tuh temen gue tuh, makanya barakallah banget temen gue udah bisa bantu. Semoga rezekinya mereka bertambah. Pokoknya saya selalu buat temen gue yang udah bantu, yang udah support juga untuk bantuan kemarin bencana di daerah Lagoa Kanal, daerah gue sendiri itu. Tapi alhamdulillah rumah gue juga tuh nggak kena, untung nggak kena. Rumah lu jauh ya? Rumah lu di mana sih? Rumah gue tuh itu kan yang kemarin itu di RT 9 ya. Nah gue di RT 7 di ujung perahunya, masih kesananya lagi. Yang tembusan sempet panik juga. Itu kakak gue, udah buruan lu kerja, lu mandi di sana, lu bawa tuh berkas kayak KTP terus semacamnya kan ya, karena memang itu tuh api udah benar-benar besar banget kan ya. Gue juga udah gemeteran, ini gimana ini, udah gimana sih, panik pokoknya lah, panik lah. Alhamdulillahnya nggak sampai kena rumah gue juga. Kalau udah sampai, aduh, wassalamualaikum intinya. Waalaikumsalam. Jadi lu debat dengan human error yang mereka menyalahkan manusia. Jadi lu berkontribusi dengan apa yang bisa. Mungkin bagus nih calon
Kayaknya calon makmum yang baik kayaknya. Amin ya Allah, amin. Pokoknya buat waktu pas yang di Instagram itu juga gak sempet DM apa orangnya tuh kenapa sih. Jadi udah gue jelasin aja tuh. Dia langsung TF kan ke nomor rekening lu ya. Lu kali. Enggak, bukan ke gue rekeningnya, yang ada tertera nomor donasinya itu. Nah, baru gue konfirmasi lagi ke lu. Iya benar. Itu ceritanya. Lumayan tuh ya. Lumayan banget sih, apalagi yang kedua tuh teman gue sendiri yang bantu. Gue pikir tuh teman kerjaan gue tuh bakalan bantu kayak dananya nggak sebesar itu ya, kayak palingnya berapa gitu. Nah pas dia kirim ke gue, Ella udah gue TF ya Allah ini serius mbak segini. Iya tapi lu jangan, tapi teman-teman gue belum ada yang tahu karena dananya segitu. Jangan sampai bilang ke teman-teman yang lain. Iya takutnya mungkin nggak enakan juga. Bener-bener lumayan banget kan ngebantunya. Baik banget ya. Baik banget. Bayar. Sekarang kegiatan apa sih lah? Kegiatan sehari-hari gue di rumah aja. Oh, stay at home ya? Ajaran pemerintah. Ya gue juga kerjain bokap sih, karena juga posisinya bokap lagi sakit. Udah hampir 1 tahun lah bokap gue sakit. Sakit apaan lah? Stroke ringan dia. Bolak-balik rumah sakit. Waktu itu beberapa bulan tahun kemarin tuh disempet di kampung. Kampung mana? Di Paneglang, orang Sunda. Macam-macam gue santet tuh. Enggak mau. Gue gak jahat kok, enggak. Gue gak sejahat yang orang-orang pikir yang katanya orang Sunda mainnya santet. Enggak. Itu kan tergantung dari keluarganya masing-masing. Dan keluarga gue enggak. Paling ditelu ya? Hah? Paling telu. Apa itu? Oh, enggak tahu itu apaan nih. Enggak tahu. Ya. Terus di kampung tuh bokap gue sempat itu gara-gara tuh jatuh di kamar mandi waktu kerja. Pokoknya sempet parah lah, sempet nggak bisa jalan, kayak untuk mandi aja tuh dia harus duduk, kayak pokoknya benar-benar gimana sih ya, benar-benar dibikin panik. Terus juga gue juga takut lagi ditinggal sama orang tua yang kedua ini. Oh sebelumnya ini ya? Ibu gue ada almarhum meninggal. Pokoknya kemarin tuh waktu bokap gue sakit, pokoknya pikiran gue udah kayak panik, gue takut bener-bener tinggal. Tapi setelah bokap gue melawan sakitnya ini, alhamdulillah sekarang udah meninggal sih. Walaupun ya nggak sehat kayak seperti kita ini loh, kayak berjalan lancar, maksudnya jalan maksudnya kayak untuk berdiri aja tuh bokap gue masih sakit kepalanya. Gitu. Sempet dibawa panik tuh, sempet nggak bisa ngomong. Makanya jalan aja tuh pakai tongkat gitu tuh. Tapi alhamdulillah rencana Allah tuh, ya Allah gue sampai berdoa jangan sampai gue untuk kedua kalinya ditinggal sama orang tua gue, karena itu benar-benar yang pertama aja udah benar-benar bikin gue sakit. Udah mau jalan 9 tahun gue ditinggal sama ibu gue. Ini pas umur Waktu gue kelas SMK kelas 1 itu baru masuk banget. Berarti sedih ya? Sedih banget. Jadi lu yang masih ada orang tuanya lu hargain lah. Yang masih ada orang tua, tolong ya jangan disia-siakan selagi masih hidup ya. Berbakti, karena aduh ditinggal orang tua apalagi ibu itu bener-bener hati gue tuh bener-bener hancur banget. Gue beda pokoknya setelah orang tua gue meninggal, semua beda dari keluarga ya, terutama dari keluarga banget nih. Yang tadinya deket segini guys, jadi segini. Apa itu? Renggang ya? Renggang, saya renggang gitu. Yang tadinya udah deket, sekarang udah renggang. Ya begitulah kehidupan. Renggangnya dalam artian apa sih lah? Kalau gue boleh tahu dikit-dikit lah. Renggang, ya dulu kan sering kayak saudara gue atau tante gue kayak sering main ke rumah gitu, om gue. Nah setelah nyokap gue meninggal, yaudah kita kayak los gitu, maksudnya ya, lulu gua bodo amat, lu mau ngapain terserah gua gitu. Jadi lu merasa kangen dengan keadaan itu ya? Bukan kangen banget, kangen lagi. Kangen banget pokoknya parah. Itu tahun 2014 gue ditinggal. Sedih banget ya. Gue juga kadang durhaka sih sama nyokap. Ini buat pelajaran juga ya. Pelajaran tuh, jangan durhaka tuh. Ngeri tinggal orang tua tuh. Durhaka ya. Mana belum nikah. Aduh, kan sama orang tua. Aduh, kayaknya beban hidup. Oh, jadi pengen diringankan dengan adanya imam ya. Contohnya dinafkahin gitu ya.
Ya. Promosi lu ini Kak Kayla. Siapa tahu ya kan. Gimana nonton? Tuh, ntar boleh lah share Instagram kali ya di deskripsi. Boleh, ya. boleh. Nanti jangan follow. Follow di lobby ya. Ya, ngeri ya. Habis di lobby jangan disia-siain. Ya kan lu udah ngasih harapan tapi terus lu tinggalin kan. Gimana ya? Kan kalau kata-kata Bu Mara sih laki-laki pecundangnya laki-laki itu memberi harapan kepada sesuatu wanita tapi tidak ingin dicintai. Tapi laki-laki sekarang nih banyak ghosting. Tuh, udah deket jalan, cetan. Karena gue ngerasain itu. Tapi gue nggak termasuk bagian itu kan? Ya, enggak lah. Enggak ya? Enggak. Gue ngerasain semua. Jadi lu termasuk selektif lah nyari cowok lu. Iyalah. Karena ya nyari ya untuk calon masa depan sih kan. Ya nggak bisa sembarangan juga lah. Emangnya kayak pacaran maksudnya ya udahlah kita pacaran. Kalau untuk kayak nyari calon imam ya benar-benar memahami kayak kondisi kita itu gimana, keluarga kita itu gimana. Gitu. Kriterianya ada nggak sih yang biar audiens tahu nih untuk menyiapkan? Nah, yang penting seiman ya, jangan beda agama dong. Aduh ngeri tuh. Beda keyakinan ya. Iya, penting masih iman dah, dia seiman. Dia bisa nerima kekurangan kita juga. Ya intinya bertanggung jawab. Nggak perlu kaya ya. Ya intinya bertanggung jawab lah, kaya mau miskin yang penting intinya bertanggung jawab. Kalau laki-laki tidak tanggung jawab itu aduh udahlah lu tinggalin aja lah. Cari tuh kolong jembatan. Ngapain kolong jembatan? Cari aja sampai tahu kan ketemu. Biasanya itu jangan mangkalan di kolong jembatan tuh itu tuh apa tuh? Ya itulah Apa tuh? apa paginya Yanto malamnya Yanti. Aduh. Kalau yang di kolong jembatan setahu gue ya. Tapi pengalaman terpahit lu nih dalam lu pernah pacaran nggak? Ya pernah. Lu pengalaman terpahit lu dalam menjalin hubungan pacaran tau? Boleh sharing nggak? Sampai lu trauma gitu kenal cowok lagi gitu. Ada 3 tahun gue pacaran, selingkuhin. Anjir. Di pas lagi sayang-sayangnya gue diselingkuhin. Jadi udah SMK sih, SMK 1. SMK kelas berapa ya? Pokoknya udah mau lulus lah. Udah kenal keluarganya, bokap gue juga tahu. Pokoknya udah sama-sama tahu lah seluk beluknya. Gue diselingkuhin. 3 tahun pacaran, gue udah mati-matian gitu. Kita kayak masih zaman sekolah ya, kayak ngerjain tugas bareng, susukannya. Terus kayak perpisahan juga waktu itu juga bareng. Tapi gue diselingkuhin 3 tahun, gue disia-siain. Tapi sampai sekarang gue masih agak trauma dikit sama cowok. Oh gara-gara itu? Iya. Itu anak mana? Satu sekolahan malu? Satu sekolahan, ya gak pernah disebut anak mananya. Nanti kalau dia nonton, gak apa-apa nih, supaya dia ini jangan. Aduh. Bisa lu sampaikan tapi ya? Gak ada sama masalah. keluarga sampai sekarang masih tetap masih berhubungan? Ini iya, masih tetap kontekan. Tapi masih tetap berteman juga di WhatsApp. Tapi sekedar gitu, aja ya? Sekedar aja, cuma untuk balikan mungkin tidak kali ya. Tapi pernah lu jalan sama dia? Setelah putus? Enggak. Cuma sekedar WA aja ya? WA aja, kadang ibunya suka nyuruh ke rumah. Kok Ella gak pernah ke rumah? Kadang ibu bilang, iya lagi sibuk aja gitu. Sibuk mikirin sakit hati yang lalu. Lalu masih sakit hati ya? Tapi enggak, dia pernah sih ngajak lah jalan gitu? Pernah? Jalan sih enggak. Ngajak lu, ngajak. Maksudnya kayak misalnya untuk balikannya gue bilang pernah? Gak mau, gue cuekin ya, ngomong gitu gue cuekin. Karena gak tau, masih ada rasa sakit dikit. Cuma untuk rasanya memang biasa aja, kayak gak kayak dulu apa kayak tau lah ya, zaman-zaman SMK gimana sih, sayang banget apa ya Allah. Itu gue kayak sekarang tuh kayak mikir ya Allah, dulu gue mau orang ini kayak terlalu dibodohin gitu, tapi sekarang ya udah biasa aja. Tapi selingkuhnya sama sahabat lu atau sama siapa? Bukan sahabat. Yang pertama juga ada di satu sekolahan juga, sama yang sekolah lain. 2 kali diselingkuh. Iya. Buset, 2 kali. Jadi dia playboy kali ya. 3 kali udah kali.
Seingat gue 2 kali. Oh 2 kali yang ketahuan mungkin ya. Ngeri banget sih. Itu ada sih lu pesan-pesan buat dia tuh, kayak lu sampaikan fuck you kayak apa tai lu gitu. Cukup ya. Cukup. Gue ngerasain sebagai perempuan. Enggak lu mau nyampein gitu kayak satu kata gitu 2 kata. Udahlah, lu jangan banyak perempuan lagi. Udah dewasa gitu lah ya, nyari yang benar-benar tuh udah. Cukup gua aja yang lu sakitin. Perempuan lain jangan. Tuh denger tuh ya buat cewek mantannya Ella tuh. Kalau dari gua fuck lah. Ngeri ya. Kasarnya ngeri ya. Itu mancing-mancing keributan ya. Jangan mancing keributan. Mancing ikan aja udah bisa biar digoreng. dapat ikannya. Kan buat dimasak ikannya juga. Tapi sampai sekarang ada sih nggak cowok yang deketin lu gitu? Ada. Banyak. Enggak banyak. Nggak banyak ya? Enggak banyak, 1000 enggak bohong. Enggak banyak. Enggak cuma 1 doang. Satu doang. Semoga enggak di ghosting. Oh, Ya. Tapi lu kalau ngomong gitu lu berharap sama dia? Ya berharap sih berharap. Cuma enggak tahu dianya ini gimana. Iya. Kan semoga mempunyai perasaan yang sama. Gitu. Mudah-mudahan aja jodoh lah ya. Amin ya Allah, amin. Jadi Allah, kalau misalnya lu kan lagi dekat sama cowok, lu mau dalam sesi pacaran apa langsung nikah? Kenapa tuh? Mau pas mau pacaran apa langsung nikah? Kalau dia gitu. Iya, apa ya, untuk kalau kayak gitu cari tahu dulu aja kali ya, kayak seluk beluk aja tentang keluarganya dia. Maksudnya ibaratnya jangan gua kayak pacaran, maksudnya deket dulu aja, dulu. Kalau misalkan memang kayak udah sama-sama cocok, udah sama-sama tahu gitu, saling tahu semuanya, ya mungkin insya Allah langsung nikah ya. Iya amin, pengennya begitu. Jangan pacaran Iya capek. buang-buang waktu. Capek banget pacaran kayak gitu. Apalagi ya. kayak kayak di TikTok gitu lah ya tahun ini ya. Ya Allah. Kayak enak TikTok lu. Banyak. Pernah lu bikin konten? Pas sering sih gua lihat. Ya kontennya juga di TikTok ya baik itu apa sih tonton TikTok gua selain joget-joget sama temen gua sama sahabat gua itu doang. Kadang gua juga mau bikin konten kayak bikin konten apa bingung gua. Ini ngikutin tren aja ya. Penting ngikutin yang ada di situ ya udah langsung gua ikutin aja lah. Ya followersnya juga baru dikit. Itu promosi nama TikToknya setelah aja ada yang follow. Oh iya follow ya TikTok gua @lsr. Berapa ya? Nonton di deskripsi lah gua kasih. Oh iya nanti tulis saya di bawah ya. Maaf guys, Bapak nggak pikiran, nggak bawa bercanda. Biar nggak tegang aja Bapak satu ini ya. Aduh, lu kalau ngeliat WhatsApp story saya mau TikTok mulu. Ya itulah. Ya orang mungkin orang bilang alay tiktokan segala macam bla bla bla. Ya udah biarin aja, namanya orang kan untuk membahagiakan diri sendiri, untuk menghibur diri sendiri itu kan berbeda-beda. Terserah orang mau bikin tiktok dibilang alay, gue sih bodo amat, nggak peduli gue malah. Ya udah emang hobi gue begitu, kayak joget-joget apa gimana, itu kan hak gue. Orang lain mau komentar, oh silakan, itu tidak mau dipikirin, suka gue gitu kan, emang gue makan dulu. Emang minta makan sama lo kan enggak itu. Jadi buat haters lu nih pesan-pesan ya. Kenapa? Buat haters lu nih. Aduh, tadi banyak barusan. banget lagi netizen gue. Aduh bahaya. Apa ya? Buat netizen, stop lah. Untuk menjelaskan kesalahan orang kalau tanpa ada bukti, stop. Mohon banget gue. Banyak banget nih kiri kanan. Aduh, gua sampai aduh. Oh, lu sering digosipin gitu maksudnya? Bukan main. Tapi gua sih nggak mau diambil pusing ya, biarin aja. Tapi gua malah senang sih ngomongin sama orang. Itu ada sih satu gosip yang bikin kedengaran kuping lu itu bikin sakit hati ada? Sakit hati. Kayak lu digosipin tapi lu denger nih dengan gua berita gosip itu terus lu sakit hati ada cuma itu sakit hati. Cuma ya udah gua lupa. Orang itu siapa? Anak gangan apa netizen di luar? Ya ada gangan, ada netizen, cuma gua mah gua ini biarin aja. Nggak gua tanggepin, biarin aja, nanti juga kebukti kan sendiri kayak gitu. Biarin aja, gua biasa aja. Tadi kan sempat bahas ya cita-cita lu pengen jadi selebgram kan. Iya. Motivasi lu siapa sih maksudnya? Influencer. Oh, Ria Ricis gue. Banyak banget
banget yang bilang. Tapi kagak ada mirip-miripnya sih, kagak ada. Banyak banget yang bilang kagak ada padahal. Iya. Nah, itu dari mana tuh? Lu kenapa sih bisa ngefans banget sama Ria Ricis? Oh iya, jadi waktu itu gue dibilang mirip kayak Ria Ricis. Gue waktu sekolah itu PKL di pengadilan negeri tuh. Ya gitu gue lagi ngambil sampel tuh, gue lagi ngambil sampel kan. Nah, ada satu orang lah yang bilang, Mbak kok mirip Ria Ricis? Siapa Ria Ricis? Kagak kena. Itu adanya Oki Setiana Dewi. Bisa aja si bapak, gue bilang gitu. Kok gak tahu dah itu Ria Ricis siapa kan. Waktu gue PKL juga gue belum main Instagram deh. Masih HP jadul Nokia tau kan? Nokia gaplok. Gaplokin. Nah, itu gue belum tahu Instagram, belum tahu kayak YouTube, paling Facebook doang sih. Nah, gue cari Ria Ricis siapa? Gue cari tuh di YouTube. Ini yang dibilang mirip. Gue dimiripin sama ini orang. Tapi pas gue ngecek kagak ada mirip-miripnya. Cuma memang banyak yang bilang, cuma kagak mirip. Enggak, apa yang dimiripin kagak ada. Lalu dari situ banyak yang bilang. Nah, jadi gue termotivasi dari dia kan ya. Jadi gue ikutin tuh YouTube-nya dia hampir setiap hari, dari yang dia bikin konten squishy, terus apa sih kayak ngeprank orang. Dari situ gue ngikutin. Ya udah lah. Sampai sekarang jadi ngefans dari situ loh, asal iya. masalah. Sampai pernah gue ke rumah tahu. Terus ketemu? Enggak ketemu. Ketemu temennya. Terus bener, itu gue tengah malam deh ke rumah di daerah Kebagusan kan. Tapi ngapain lu? Mau ketemu dia apa? Pengen ketemu aja gitu. Iya, cuma belum kesampaian ya. Tapi gue ketemunya sama temennya tuh si Kak Aries sama Kak Fajo. Cuma gue nyapa, gue panggil, gue teriak, serius, Kak Aries, Kak Fajo. Dia diem. Gue bilang, elah Kak, dari Priuk. Oh iya, duluannya, dia langsung pulang. Oh gitu. Sakit nggak? Nggak sakit. Dia sakit, udah tahu. Udah tahu. Gue pengen banget ketemu gitu sama Ria Ricis, sampai sekarang belum kesampaian gitu. Kalau ketemu Ria Ricis, aku sih pengen lukapin gitu, pengen meluk dia. Pengen banget meluk dia ya Allah. Pengen foto bareng, itu pengen banget. Kalau diajak manajemennya dia mau? Bukan mau banget ya Allah. Mau banget itu, mau banget. Mau banget. Coba bilang gitu, pesan-pesan terindah lu dari lu buat Ria Ricis. Pengen banget ketemu Ria Ricis. Gue pernah sempet ke rumahnya, cuma nggak ketemu. Karena posisinya waktu itu dia abis dari kembarannya juga, ada namanya Afni di Garut. Oh, dia kembar? Ada, iya. Namanya Afni tuh, gue juga liat kayak gitu dari TikTok. Jadi gue belum sempat ketemu. Ketemu gue security-nya. Udah berapa kali ke rumah dia? Kenapa? Berapa kali ke rumahnya? 2 kali. Hari ini gue ke rumahnya nih, sama teman gue. Besok dianterin lagi sama teman gue malam. Tetap nggak ketemu? Nggak ketemu. Ya udah, memang bukan jodohnya gue ketemu sama Ria Ricis ya. Nggak apa-apa. Itu untuk Ria Ricis tuh. Tapi kok dia mirip-miripnya sama Ria Ricis? Nggak apa-apa. Jadi lu kan lu ngefans nih. Lu tau nggak sih kayak kesukaannya dia, kebiasaan dia apa? Gue sih bukan nggak terlalu fans banget, cuma kayak sekedar ini aja, ngikutin dia aja gitu. Ya, harapannya banyak ya buat harapannya ya banyak. mungkin dicetak ya buat Mbak Ria Ricis. Gue pernah bikin apa tuh? Waktu gue di make up ya, jadi kalau waktu itu saudara gue ikut kelas make up. Nah, gue di make upin tuh. Gue tag di Instagram kan, gue nge-tag di teman-temannya Ria Ricis, cuma Ria Ricis nggak ngeliat, yang ngeliat sama manajernya. Dilihat story gue sama manajernya. Gue yang tuh gue sampai kegirangan, tapi banget kayak disapa gitu, tapi enggak. Jadi cuma sekedar disapa aja senang banget. Bukan senang lagi. Dia story-nya aja udah kayak guling-gulingan, tau nggak sih senangnya gimana gitu kan ya. Walaupun Ria Ricis yang nggak ngeliat story gue, tapi nggak apa-apa lah, temannya bisa ngeliat story gue. Semoga effort lu bisa dikabulkan sama Tuhan. Amin ya Allah, seneng banget ya Allah. Bisa diketemukan dengan seneng banget. Dan lu ada sih kata-kata yang terpendam yang belum disampaikan ke ayah lu untuk? Banyak banget. Satu coba pengen denger
satu aja. Jangan nanti gue sedih. Itu terus di hati gue aja. Enggak apa-apa kalau bisa mah. Jangan. Jadi nggak mau nih. Nggak mau. Karena gue tipikal orang yang nggak mau sedih di depan orang gitu. Cukup gue yang rasanya kesedihan itu. Kan biar ada motivasi buat orang lain juga. Dan nyesain orang tua mensia-siakan orang tua. Jangan lawan deh orang tua selagi orang tua masih ada nih. Apalagi ditinggal ibu ya, itu lebih sakit sih. Iya, itu kan pesan yang tadi sempat bilang juga. Nah, kalau untuk orang tua bokapnya tuh tinggal satu-satunya harus benar-benar nurut lah, harus benar-benar temani dia di saat dia lagi sakit gitu. Jangan pernah ngelawan. Walaupun memang bapak kan suka ngelawan, maafin ya Pak ya. Sebenarnya juga saya sama bapak, cuma mungkin orang gengsian kali. Kalau buat minta maaf gitu ya. Iya, tapi sebenarnya mah sayang banget. Sayang lah namanya. Gue sebagai anak ya kan sayang banget, cuma untuk kayak ngungkapin mungkin gue belum bisa. Cuma jujurnya mas sayang banget. Karena gue nggak bisa ngeliat kayak orang di sekitar gue kayak sedih gitu. Mereka kan gue harus bahagia gitu. Kalau mereka tanya harus sedih kenapa, nggak perlu tahu. yang perlu tahu kesedihan gue ya udah diri gue sendiri. Orang lain kan bisa nilai kan dari luarnya saja gitu. Jadi kita kan manusia juga punya hati, harus didengar. Iya, dengar lah. Punya kuping juga harus ini lah. Terus ada curhatan gitu, biar nggak terlalu membebani diri sendiri. Lah, ngomong jadi susah. Membebani diri sendiri. Gue tipikal yang untuk cerita sama orang memilih. Jadi gue nggak bisa cerita sembarang ke orang gitu. Karena kan nggak semua orang bisa dipercaya. Jadi gue cerita sama orang benar-benar terdekat gue gitu, kayak saudara gue nih, kayak sahabat gue nih si Ica. Nah itu baru bisa gue cerita sama dia tentang gue kesalahan gue kenapa pokoknya gue sedih kenapa gitu ya. Semua saudara gue yang tahu, sahabat gue lah Ica. Kadang orang tuh hanya mau dengar tapi mau bantu. Iya. Cuman penasaran tapi nggak ada empati. Ada yang nanya, lu kok hidupnya kok bahagia terus, nggak pernah sedih, nggak pernah bla 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 bla. Lah, lu nggak tahu aja. Gue kalau kayak lagi sendiri gitu di kamar gitu ya, ya udah. Kalau gue lagi kangen sama nyokap gue, kadang gue suka sedih gitu. Cuma ya balik lagi, gue nggak boleh sedih, gue harus jadi cewek kuat. Siap. Idaman banget, udah kuat, baik hati ya. Aja emang laki-laki dasar. Untuk sesi kali ini cukup seru ya guys dengan Kak Ella ala gua kanal. Jadi dia ngupas banget materialistis dan juga sayang banget sama orang tuanya, terutama ayahnya yang masih hidup. Dia terlalu gengsi ya untuk menyatakan kasih sayangnya, dan begitu untuk dengan kalian lah yang sisiakan lah intinya. See you next part, semoga tambah jaya. Semoga podcast kali ini terhibur ya, karena bye. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.